Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan. Eh, Kami eh, kelompok 2, Bu Ira, Indria, dan saya sendiri, Toho Situmorang, akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT dan PESTEL di dalam pendidikan eh, dan pemetaan isu strategis ya pendidikan. Baik, eh, kita langsung menuju ke materinya. Dipersilakan, Ibu Indri. Baik, terima kasih Pak Toho. Materi yang pertama yaitu pentingnya analisis strategis dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya berfokus pada proses belajar mengajar, belajar di kelas, akan tapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan seperti guru, kurikulum, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan. Pengelolaan yang baik memerlukan analisis strategis agar sekolah dapat menilai posisi saat ini, mengenali potensi yang dimiliki, serta mengantisipasi tantangan yang akan datang. Next, Pak. Selanjutnya, konsep SWOT dan manfaat. Yang pertama yaitu definisi SWOT. SWOT itu Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Adalah sebuah kerangka analisis strategis yang digunakan untuk menilai posisi suatu organisasi atau institusi dengan cara memetakan kondisi internal, mencakup kekuatan atau strengths yang menjadi modal utama, dan kelemahan itu weaknesses yang perlu diperbaiki. Kondisi eksternal mencakup peluang atau opportunities yang dapat dimanfaatkan serta ancaman threats yang harus diantisipasi. Analisis SWOT membantu sekolah melihat gambaran menyeluruh tentang situasi saat ini sehingga dapat merancang strategi pengembangan yang realistis dan berorientasi pada hasil. Next, Pak. Manfaat SWOT memudahkan penyusunan strategi karena sekolah memiliki peta yang jelas tentang kondisi internal dan eksternal, maka program dan kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran. Yang kedua, mengoptimalkan potensi internal dengan mengenali kekuatan yang ada. Misalnya guru berkualitas, kurikulum yang mutakhir, sekolah dapat memaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mengantisipasi ancaman eksternal dengan memahami ancaman seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan, atau perkembangan teknologi, sekolah dapat menyiapkan langkah pencegahan atau adaptasi sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Next. Contoh analisis SWOT yang pertama yaitu strengths atau kekuatan, guru kompeten, kurikulum nasional terus diperbarui. Yang kedua itu weaknesses atau kelemahan, ketimpangan fasilitas antar daerah. Yang ketiga opportunities atau peluang, teknologi digital, program Merdeka Belajar. Yang keempat threats atau ancaman, disrupsi global, kesenjangan ekonomi. Dengan guru kompeten dan kurikulum yang update, sekolah punya fondasi kuat, namun fasilitas yang tidak merata dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Teknologi dan kebijakan pemerintah jadi peluang besar, tetapi disrupsi global atau misalnya pandemi bisa mengganggu proses belajar. Baik, Pak Toho. Sudah. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membantu menjelaskan mengenai konsep PESTEL. Baik, jadi jika di slide sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan kami, Indri, mengenai analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan kelemahannya, lalu peluang dan ancamannya, analisis PESTEL itu tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor luar eksternal yang eh, secara berbasis data. Jadi PESTEL ini adalah kerangka analisis strategis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang sifatnya makro, yang bisa mempengaruhi kinerja dan kebijakan pendidikan. Dimensinya ada 6, dan kalau dimensi ini dianalisis, ya sekolah atau lembaga pendidikan itu bisa merencanakan langkah-langkah yang lebih adaptif untuk menghadapi tantangan yang ada. Jadi PESTEL ini terdiri dari 6 aspek ya. Yang pertama, P untuk political, jadi faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, regulasi pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, dan stabilitas politik. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita mengimplementasi kurikulum Merdeka, lalu ada kebijakan sertifikasi guru dan program BOS gitu. Di sini makna strategisnya sekolah ini perlu mengikuti perkembangan kebijakannya supaya ketika mengimplementasikan bisa tepat waktu dan bisa memanfaatkan dukungan pemerintah. Seperti misalnya ketika kebijakan BOS muncul, maka sekolah perlu
memanfaatkan kebijakan tersebut sebaik mungkin untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini PE, ES, STEL ini masing-masing mewakili singkatan tertentu. Yang kedua adalah E untuk ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi di satu negara, inflasinya, daya beli masyarakatnya, ketersediaan dana pendidikannya. Jadi contohnya ketika krisis ekonomi ini banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anaknya. Sehingga pada saat tersebut angka putus sekolahnya meningkat. Nah, kalau dilihat ini Bapak Ibu, angka putus sekolah maksudnya eh, eh, berbasis data gitu ya. Nah, makna strategisnya sekolah di sini bisa mengupayakan misalnya program beasiswa atau subsidi silang. Jadi yang keluarga yang lebih mampu itu bisa mungkin membayar lebih ya ke sekolah sehingga nanti keluarga yang kurang mampu itu bisa membayar lebih sedikit. Eh, atau kerjasama dengan pihak swasta misalnya untuk memastikan akses pendidikannya tetap terjaga. Yang ketiga, S, sosial, ini faktor yang mencakup perubahan demografi ya. Nilai budayanya, gaya hidup masyarakatnya, kesadaran masyarakat tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Ini juga mempengaruhi dan perlu dianalisis. Kita ambil contoh, semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pendidikan inklusif, ini mendorong sekolah menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, gitu ya. Jadi makna strategisnya, sekolah ini perlu membangun budaya inklusif, mengintegrasikan pendidikan karakter dan memastikan kesetaraan akses pendidikan. Sehingga anak-anak yang nantinya tergolong ya kelompok inklusi gitu ya, tidak merasa terpisahkan dari anak-anak yang normal gitu. Oke, yang keempat, teknologi. Jadi faktor teknologi ini meliputi macam-macam, antara lain inovasi digital, perkembangan AI kalau saat ini, platform e-learning, dan ketersediaan infrastruktur internet. Jadi contohnya itu pemanfaatan learning management system ya atau LMS atau aplikasi pembelajaran daring untuk memperluas akses belajar. Sehingga ambil contoh kita yang sedang berkuliah di Unja dengan memanfaatkan e-learning Unja, maka kalau dimanapun kita berada kita bisa tetap mengakses materi belajarnya gitu ya. Makna strategisnya, sekolah ini harus meningkatkan literasi digital guru-gurunya dan siswanya juga supaya teknologi yang berkembang itu benar-benar bisa mendukung proses belajarnya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saja. Lalu eh, faktor lingkungan ya terkait keberlanjutan mitigasi bencana. Lalu yang aspek kelima ya, jadi PEST, yang kelima environmental. Ini adalah faktor lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan mitigasi bencana, kesadaran akan isu perubahan iklim. Ya, ambil contoh program sekolah hijau gitu ya untuk membantu menjaga bumi tetap hijau dan anak-anak pun menjadi sadar bahwa lingkungan hijau itu diperlukan. Lalu pengelolaan sampah sampai rencana tanggap darurat bencana. Makna strategisnya, Bapak Ibu, sekolah kita perlu mengintegrasikan pendidikan dengan lingkungan hidup dan memastikan fasilitas ramah lingkungan. Oke, saya lanjut. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, adalah legal atau hukum. Jadi faktor hukum ini mencakup regulasi yang berlaku, baik regulasi pendidikan, undang-undang Sisdiknas, standar akreditasi, dan ketentuan hukum ketenagakerjaan guru. Ya, ambil contoh pemenuhan standar akreditasi sekolah. Contohnya ini yang sering sekali kita bahas, penerapan perlindungan anak di sekolah, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Yang makna strategisnya, sekolah harus memastikan semua kebijakan dan praktiknya sesuai hukum supaya terhindar dari sanksi dan juga menjaga kredibilitas sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ira. Baik, terima kasih Pak Toho. Saya akan melanjutkan tadi Pak Toho sudah menjelaskan tentang konsep dari pastel tadi ya Pak Toho ya. Ada Iya. 6 tadi, ada politikal, kemudian ekonomik, sosial, teknologi, environmental atau lingkungan, dan legal. Nah, berikutnya adalah hubungan SWOT dan pastel. Nah, SWOT di sini adalah memetakan kondisi internal, kekuatan, dan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, jadi SWOT ini adalah alat analisis manajemen Bapak Ibu yang digunakan untuk memahami kondisi baik itu internal dan eksternal dari suatu organisasi, lembaga, atau program. Nah, di sini nanti ada kekuatan, kemudian ada kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, SWOT S-nya itu adalah strength, kemudian weaknesses,
kemudian O-nya adalah opportunities, dan T-nya adalah threats atau ancaman. Nah, kemudian PESTEL tadi udah dijelaskan oleh Pak Toho, itu adalah menganalisis faktor eksternal makro, lebih komprehensif, kemudian dia berbasis data dan realistis. Nah, kombinasi keduanya menghasilkan strategi yang lebih komprehensif, berbasis data, dan realistis. Next. Nah, definisi pemetaan isu strategis itu adalah mengidentifikasi isu penting yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Nah, langkah-langkahnya yang harus kita terapkan itu pertama adalah menganalisis hasil SWOT dan PESTEL itu sendiri, kemudian menemukan isu kunci, dan yang ketiga, urutkan berdasarkan urgensi dan dampak dari pemetaan isu strategis. Nah, contoh pemetaan isu strategis, isu yang pertama itu contohnya adalah rendahnya literasi digital dari guru. Nah, analisisnya, karena rendahnya literasi digital, banyak guru yang belum menguasai pemanfaatan teknologi pembelajaran sehingga proses belajar kurang optimal. Nah, analisis SWOT-nya itu yang W ya Bapak Ibu, yaitu weakness, kelemahan internal, kemudian pestelnya adalah di bidang teknologi, yaitu tantangan eksternal. Nah, strategi untuk pemetaan rendahnya literasi digital guru ini itu ada dua. Yang pertama adalah menyelenggarakan pelatihan, bisa itu workshop, kemudian atau BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan literasi digital guru dan sertifikasi TIK bagi guru yang masih rendah tingkat literasi digitalnya. Kemudian yang kedua adalah mendorong penggunaan platform digital secara terintegrasi dalam pembelajaran. Contohnya adalah pada ruang GTK itu sudah ada topik-topik yang membahas tentang literasi digital guru. Nah, jadi kita bisa melaksanakannya secara mandiri di rumah. Berikutnya isu kedua adalah kesenjangan fasilitas antar daerah. Nah, analisisnya adalah sekolah di daerah tertentu kekurangan sarana seperti laboratorium, kemudian perpustakaan, akses internet, sehingga kualitas pembelajaran tidak merata. Nah, SWOT-nya itu adalah sama kayak tadi, kelemahan internal, kemudian pestelnya ini adalah di bidang sosial, yaitu ketimpangan akses pendidikan. Nah, bagaimana strateginya dalam menghadapi kesenjangan fasilitas daerah ini? Itu adalah pertama, memeratakan pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, baik ruang kelas, kemudian atau mengadakan jaringan internet. Nah, ruang kelas ini bisa menambahkan RKB atau rehab atau membuat laboratorium sehingga bisa untuk memfasilitasi kekurangan yang ada di sekolah. Nah, biasanya ini diajukan dulu ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu berdasarkan Dapodik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah program redistribusi guru dan penguatan peran guru penggerak untuk mendukung daerah tertinggal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru penggerak ini adalah motonya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, Pak Toho ya? Nah, di sini Iya, betul. bisa dikuatkan untuk didistribusikan ke sekolah daerah tertinggal. Nah, jadi ada program-program baru dari guru penggeraknya. Berikutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada materi kita hari ini yang pertama adalah analisis SWOT membantu memahami kondisi internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal mikro, peluang dan ancaman. Kemudian yang kedua, analisis PESTEL memberi gambaran faktor eksternal makro, baik itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi pendidikan. Ketiga, menggabungkan keduanya yang menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis data. Yang keempat, pemetaan isu strategis membantu sekolah dan pembuat kebijakan memprioritaskan masalah penting sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat kami tampilkan dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Ya, sebelumnya kita sudah melihat kesimpulannya ya, Bapak Ibu. Jadi ada rekomendasi dari kesimpulan tersebut. Oh Yang ya. pertama, ya, yang pertama adalah kita perlu meningkatkan literasi digitalnya guru, dan ini banyak caranya. Bisa melalui pelatihan, Ya. sertifikat, dan pendampingan. Biasanya pengawas pendamping juga turut membantu menggiatkan ini. Lalu yang kedua, kita perlu mempercepat negara mungkin ya konteksnya, perlu mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan, laboratorium, perpustakaan, internet, terutama di daerah-daerah yang di pinggir, lebih ke pinggir di Indonesia gitu ya, misalnya lebih ke timur gitu, supaya fasilitas di daerah itu bisa lebih baik gitu. Lalu yang ketiga, rekomendasinya adalah mengoptimalkan distribusi guru.
dan program guru penggerak. Ya, ini sangat bagus ketika program guru penggerak berjalan, banyak guru penggerak yang terus belajar ya melalui platform mereka belajar, sehingga uh, di sana terlihat kualitas guru-guru yang lebih memahami siswanya itu bertambah jumlahnya. Lalu eh, yang keempat adalah rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan yang berbasis data. Ya, di kurikulum mereka sejak zamannya Pak Nadiem, ini juga kita sudah di negara kita sudah ada asesmen nasional ya berbasis data, dan ini menjadi satu alat refleksi yang bagus untuk sekolah karena sekolah mampu jadi bisa melihat kondisi sekolahnya berbasis data yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud pada saat itu dan Kemendikdasmen di zaman sekarang. Ya, karena dengan demikian perencanaannya bisa lebih akurat, lebih terukur dan berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu, kami undang untuk berpartisipasi. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang mengungkapkan pendapat, kami undang untuk berpartisipasi melalui satu platform, Padlet. Bapak Ibu boleh scan ya di sini untuk ke Padlet apa yang mau ditanyakan. Silakan dituliskan di Padlet. Bapak Ibu boleh tambahkan sendiri pertanyaannya di sana. Ya, sebisa mungkin kami jawab. Oke, terima kasih.